Lanjut ke video kedua, soal nomor 11 sampai 20, masih mengenai sel volta. Kita diberi di sini 5 logam dengan masing-masing potensial reduksinya. Kalau kita urutkan, ini yang paling negatif ternyata unsur E, min 3,5 volt, kemudian unsur C, kemudian unsur A, min 1,5 volt, kemudian unsur urutan berikutnya B, potensialnya 1,0 volt, dan yang paling tinggi potensial reduksinya D, 2,5 volt. Nah, potensial-potensial yang tertulis di sini ini adalah potensial reduksi. Jadi artinya D itu paling mudah mengalami reduksi. Karena posisinya paling kanan, potensial reduksinya paling besar. Sementara E ini potensialnya paling negatif, jadi E itu cenderung mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita punya wadah yang terbuat dari logam C. Nah, wadah tersebut akan rusak atau akan teroksidasi jika ke dalamnya dimasukkan larutan apa? Nah, C ini akan mengalami oksidasi kalau dirangkaikan dengan A, dengan B, dan dengan D. Karena posisinya C ini lebih kiri dibandingkan A, B, dan D. Jadi kalau dirangkaikan dengan A, B, dan D, C ini akan mengalami oksidasi. Jadi kalau kita masukkan larutan yang mengandung ion A, misalnya ANO3, ini nanti yang terjadi adalah C-nya akan menjadi bermuatan negatif, akan menjadi bermuatan positif, karena berikatan dengan NO3, dan A-nya akan mengalami reduksi. Nah, kalau gini kejadiannya berarti nanti C-nya itu akan terkorosi, atau wadah dari C itu nanti akan melarut. Sama juga kalau kita punya larutan yang mengandung BNO3. Karena C cenderung lebih kiri daripada B, C-nya itu akan mengalami oksidasi. B-nya akan mengalami reduksi. Di sini kelihatannya bilangan oksidasinya C naik, bilangan oksidasinya B di sini turun. Jadi ini juga akan mengakibatkan wadahnya larut. Kalau dirangkaikan dengan D, yang terjadi juga akan sama. Jadi C kalau direaksikan dengan DNO3, C-nya itu akan mengalami oksidasi. Bilangan oksidasinya dari 0 akan berubah menjadi +1. Nah, kenapa sih saya yakin dari 0 jadi +1? Karena NO3 kan muatannya -1 ya, jadi logamnya muatannya +1. Nah, tapi kalau dirangkai dengan logam E, jadi C-nya dimasukkan ke larutan ENO3. Nah, di sini posisi C itu lebih kanan daripada E. Jadi C tidak bisa mendesak logam E. Jadi di sini tidak akan terjadi reaksi pelarutan wadah atau logam C. Jadi yang tepat di sini C itu tidak boleh dimasukkan ke dalam larutan A, B, dan D NO3. Berikutnya nomor 12, diketahui potensial-potensial reduksi dari beberapa senyawa di sini. Yang paling kiri, yang paling kecil potensial reduksinya itu Mg, min 2,37. Terus Ni, terus Sn, ada Fe nih, Fe min 0,44. Berarti Fe dulu ya. Fe dulu, setelah Fe baru Ni. Setelah Ni ini potensial Sn lebih besar lagi ya, min 0,14. Setelah Sn baru Cu potensialnya positif, jadi paling kanan. Ini artinya Cu paling mudah mengalami reduksi. Mg paling sukar mengalami reduksi, jadi dia senangnya mengalami oksidasi. Nah, kita akan melapisi besi supaya tidak berkarat. Nah, kalau dilapis berarti kan besinya itu ada di permukaan bawah. Nah, nanti logam lainnya itu ada di permukaan atasnya. Korosi besi itu biasanya diakibatkan karena kontak besi dengan udara, biasanya dengan oksigen, dengan air.
Bisa juga karena kontak dengan logam yang lebih kanan ya, tapi itu kalau ini ya, kalau terjadi reaksi redoks spontan di situ. Nah, otomatis logikanya kalau kita mau melapisi besi, besi itu harus dilapisi logam yang lebih stabil dibandingkan besi. Nah, yang lebih stabil di sini adalah Ni, Sn, dan Cu. Jadi jawabannya B. Nah, tapi jangan salah dengan prinsip proteksi katodik. Kalau besinya dihubungkan dengan logam dengan Ni, dihubungkan pakai kawat gitu. Nah, kalau di sini beda lagi. Di sini justru nanti besinya akan habis. Besinya dikorbankan untuk melindungi Ni. Jadi beda ya konteksnya. Ini kita akan melapisi besi, bukan memproteksi katodik. Kalau proteksi katodik justru besi ini paling bagus diproteksi oleh Mg. Tapi kalau mau dilapisi, besi akan lebih baik dilapisi oleh logam yang lebih stabil, yaitu Ni, Sn, dan Cu. Kalau mau dengan proteksi katodik, baru kita pilih Mg. Oke, lanjut 13. Pernyataan yang tepat mengenai sel volta. Sel volta memanfaatkan reaksi kimia spontan, betul. Pada sel volta, energi kimia dirubah menjadi energi listrik, betul. Kita memperoleh listrik dari logam-logam yang dirangkaikan. Kutub positif pada sel volta adalah anode. Pada sel volta, kan ada singkatannya ya, gampang. Katode positif, anodenya negatif. Jadi anodenya adalah kutub negatif, bukan kutub positif. Nomor 14. Kita diberi keterangan ada potensial reduksinya litium minus 3,04 volt dan ada potensial reduksinya Zn. Zn minus 0,76 volt. Berarti Zn ini lebih kanan posisinya dalam deret volta dibandingkan Li. Jadi kalau ditanya berapa potensial notasi sel ini, di notasi sel itu Zn-nya lebih kanan ya. Berarti kita akan mencari selisih potensialnya Zn dan Li. Jadi E0 Zn dikurangi E0-nya Li. Jadi min 0,76 dikurangi negatif 3,04. Nomor 15 yang termasuk baterai primer. Baterai primer itu berarti yang sekali pakai yang itu. Akumulator atau aki ini bisa diisi ulang, bisa di recharge. Baterai ion lithium juga ya, ini baterai yang ada di handphone zaman dulu pakai ion lithium nih. Nah, saya nggak tahu sih ya, yang sekarang masih lithium ion juga kayaknya beberapa, cuman lebih tipis lagi ya. Itu juga bisa diisi ulang. Baterai sekunder jadi ya. Nomor 16. Ini ada dua logam juga di sini. Ada Ag, potensialnya positif 0,8 dan ada aluminium potensialnya minus 1,66. Jadi dalam deret volta posisinya gitu ya, Al di kirinya Ag. Nah, yang posisinya lebih kiri ini berarti potensial reduksinya rendah. Jadi dia sukar tereduksi, dia akan memilih mengalami oksidasi. Sementara unsur yang lebih kanan potensial reduksinya lebih besar, jadi otomatis lebih mudah tereduksi. Jadi Ag lebih mudah tereduksi. Nah, yang mengalami oksidasi itu biasanya akan disebut anode. Yang mengalami reduksi itu disebutnya katode. Proses oksidasi itu menghasilkan elektron. Elektronnya diberikan ke logam yang mengalami reduksi. Karena reduksi kan harus menangkap elektron. Itu arah elektronnya. Nah, arah elektron ini berkebalikan dengan arah arus listrik. Arah arus listrik itu dianggapnya arah proton. Berarti sebaliknya, ini dari Ag ke Al. Jadi kutub positifnya adalah Ag, kutub negatifnya adalah Al. Nah, kalau selisih potensialnya berarti potensial selnya tinggal kita hitung aja potensial yang lebih kanan Ag di sini dikurangi potensial yang lebih kiri. Jadi pernyataan nomor 1 Ag-nya jadi katode itu betul. Al-nya jadi anode betul. Potensial selnya 0,8 harusnya min 1,66. Jadi pernyataan ketiga salah ya. Sorry. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 2 saja. Oke, nomor 17.
Nomor 17 kita punya dua persamaan reaksi di sini. Persamaan reaksi yang pertama ini menggambarkan reaksi oksidasi Fe dan reduksi Cu. Berarti kita bisa menyimpulkan Fe ini posisinya lebih kiri dibandingkan Cu dalam deret kereaktifan. Selisihnya 0,78. Jadi Cu-nya saya gambarkan lebih kanan. Di reaksi yang kedua, ini menggambarkan reaksi oksidasi kobalt dan reduksi tembaga. Oh, kalau begitu posisinya kobalt lebih kiri dibandingkan tembaga. Selisihnya 0,62. Nah, kalau gitu kobalt boleh ada di sini. Nah, karena selisihnya 0,62 berarti potensialnya kobalt berapa ya? Ya kita hitung aja, berarti selisihnya 0,62 dari Cu. Jadi potensialnya boleh kita kasih skala 0,16. Selisihnya kan 0,62 ya. Sekarang kita ditanya berapa selisih potensialnya Cu dikurangi Fe. Co dikurangi Fe. Jadi 0,16 volt. Lanjut, di sini ada dua notasi sel, bisa kita terjemahkan jadi deret kereaktifan logam atau garis bilangan ini. Nah, ini yang pertama Mg-nya teroksidasi, berarti Mg posisinya lebih kiri dibandingkan Sn yang mengalami reduksi. Selisih potensialnya 2,23, jadi saya kasih skala aja begini. Kemudian selisih potensial Cr dan Sn 0,6, Cr-nya teroksidasi, Sn-nya terreduksi. Berarti kan Cr posisinya lebih kiri dibandingkan Sn. Selisihnya 0,6, jadi selisihnya 0,6 dari 2,23. Jadi potensialnya Cr itu adalah skalanya 1,63. Yang penting selisihnya 0,6 dari Sn ya. Nah, sekarang kalau reaksi yang terjadinya Mg teroksidasi dan Cr-nya terreduksi, berapa selisih potensial selnya? Kita ditanya jarak ini atau selisih potensialnya Cr dan Mg. Jadi 1,63 ya. Nomor 19 sama, di sini juga ada dua reaksi, kita terjemahkan jadi deret kereaktifan logam. Dari reaksi yang pertama diketahui A-nya mengalami oksidasi, C-nya mengalami reduksi. Jadi posisinya A lebih kiri daripada C, selisihnya 2,0 volt. Saya gambarkan begitu. Nah, reaksi yang kedua potensialnya negatif. Kalau potensialnya negatif, kita bisa balik dulu reaksinya jadi yang berpotensial reduksi positif ya. Di sini kan C-nya teroksidasi, kita balikin, oh jadi B-nya yang teroksidasi, C-nya yang tereduksi. Nah, kalau udah kita balikin, berarti N0-nya juga jadi bertanda sebaliknya, jadi positif. Oh, jadi dengan ini kita tahu sebenarnya potensialnya C yang lebih besar daripada B. Selisihnya 1,5 volt. Jadi skala B di sini 0,5 volt. Kita ditanya urutan ketiga logam dimulai dari reduktor terkuat. Reduktor itu kan yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi berarti potensial reduksinya terkecil. Berarti reduktor terkuatnya adalah A. Urutan keduanya B, urutan ketiganya C. Kalau C itu berarti oksidator terkuat. Terakhir untuk video ini nomor 20, kita diberitahu ada 3 potensial sel. Dari sel yang pertama diketahui selisih potensial A dan B itu adalah 1,25 volt. Jadi kita beri skala seperti ini. Dari reaksi yang kedua kita tahu selisih potensial D dan B 0,75. D-nya lebih reaktif, bebek lebih reaktif daripada dodol. Jadi posisi D di sebelah kanan. Nah, selisihnya 0,75 berarti skalanya kalau di sini 2,00 ya. Nah, yang ketiga diberitahu selisih potensial C dan D 1,75. C-nya lebih reaktif. Jadi C lebih kiri dibandingkan D posisinya. Selisihnya 1,75. Nah, kalau gitu posisinya C di sini ya. Skalanya C berarti 0,25 supaya selisihnya 1,75 dengan D. Urutan logam dimulai dari oksidator terkuat. Nah, oksidator terkuat di sini tentu D karena oksidator itu yang mengalami reduksi. Jadi urutannya D, B, C, A.
urutan dari kanan ke kiri.